Saudara-saudara sekalian, salam jumpa kembali. Mari kali ini kita bicara mengenai yang namanya Digital Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional digital. Hal ini belakangan mengemuka terutama ketika kita tahu begitu banyaknya hoax yang terjadi di negara kita. Begitu banyaknya orang-orang yang berseteru di dunia fisik karena dipicu dari diskursus mereka atau percakapan mereka atau monolog mereka di dunia maya. Dan tentu saja hal ini menyita banyak perhatian publik dan malah kadang-kadang menjadi benih-benih ya perpecahan atau benih-benih cara untuk mengadu domba antara manusia, individu, atau komunitas. Perlu dipahami bahwa kecerdasan emosional di dalam dunia digital itu sangat perlu. Karena dalam dunia digital kita tetap berinteraksi antara manusia, antara makhluk hidup, bukan dengan mesin. Artinya kita harus memiliki sifat empati yang baik. Kita harus berempati dengan pihak yang akan mendengarkan apapun yang kita sampaikan, secara sadar maupun tidak sadar. Etika dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berinteraksi dalam dunia cyber sama persis dengan dalam dunia sehari-hari. Di situ kita saling menghormati, kita saling menjaga perasaan orang lain. Demikian juga kadang-kadang ketika kita mendapatkan sebuah video ya yang menggebu-gebu orang menceritakannya tentang suatu hal yang menarik tanpa dites atau diselidiki benar apa tidaknya, langsung kita forward, langsung kita share. Nah, bayangkan kalau itu adalah berita bohong atau itu berita fitnah. Berarti kita telah membantu mendistribusikan hal-hal negatif kepada komunitas atau kepada masyarakat. Nah, dalam berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, berdiskursus dalam dunia digital, dunia maya, dunia cyber, internet, kita harus memiliki kedewasaan, kematangan pribadi. Karena seorang bijaksana mengatakan bahwa jangan salahkan teknologi kalau ada dampak-dampak negatif yang dihasilkannya. Teknologi dikembangkan oleh manusia untuk membantu hidupnya, agar lebih berkualitas. Artinya dalam konteks teknologi internet tergantung pribadi yang menggunakannya. Kalau dia memang pada kehidupan sehari-hari dia adalah orang baik, dia adalah penderma sebagai contohnya, dengan adanya internet kedermawanannya pun akan kemana-mana. Kalau dia adalah seorang pendoa, dengan internet doanya bisa ada di mana-mana. Kalau dia adalah seorang ibu-ibu yang pintar memasak, maka resepnya pun bisa dinikmati semua orang di seluruh dunia. Tetapi kalau keseharian-hariannya dia senangnya fitnah, ditambah internet, ya fitnahnya pun makin menjadi-jadi, makin cepat, makin masif. Kalau dalam dunia sehari-hari dia suka mencuri, mengambil hak-hak orang lain, ditambah internet, maka itu akan makin mempercepat, ya, makin mengamplify, ya, mengakselerasi pekerjaan-pekerjaan buruknya tersebut. Makanya dikatakan bahwa tergantung pribadi yang menggunakan teknologi itu sendiri. Kematangan, kecerdasan emosional berkaitan dengan bagaimana kita berempati dengan orang lain, sehingga ketika kita berinteraksi dengan tidak bertatap muka karena sifatnya adalah virtual, sifatnya menggunakan dunia cyber, kita tetap mengikuti tata krama atau etiket yang ada. Diharapkan dengan demikian, maka manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dapat membuat dunia ini menjadi lebih baik. Karena banyak sekali terjadi peperangan dalam tanda petik, ya hanya karena kesalahpahaman, hanya karena rasa dendam, atau istilahnya sumbu pendek. Ketika ada orang yang memposting sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati kita dan langsung kita menjawabnya pada saat itu juga, temperamen kita yang tidak bisa kita
kendalikan, membuat kita melakukan hal yang sama dengan mereka, melakukan membuat kata-kata yang ofensif, membuat kata-kata yang cenderung menghina, membuat kata-kata yang membuat orang lain sulit, membuat orang lain tersinggung, sehingga akhirnya terjadi banyak peristiwa di kemudian hari yang biasanya pada suatu titik kita akan menyesal telah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang yang berpendidikan, kita harus memiliki kecerdasan emosional digital yang baik. Ya, jika kita mendapatkan berita-berita yang terkadang is too good to be true, ya, atau terlalu bombastis, ya, atau berita-berita yang cenderung memiliki nuansa untuk menggerakkan kita berbuat sesuatu, ya, yang buruk terutama, atau yang bersifat ofensif terhadap orang lain, lebih baik kita pikirkan terlebih dahulu. Kita renungkan, ya, dengan kedewasaan kita lihat. Tidak semua berita harus di-forward, tidak semua berita harus disimpan. Dan ingat, Undang-Undang ITE kita mengatakan bahwa jika Anda meneruskan, mendistribusikan berita-berita yang pada intinya itu adalah bohong, fitnah, dan tidak benar, maka Anda juga bisa terkena tuntutan. Walaupun bukan kita yang membuatnya. Ya, forward artinya meneruskan, artinya mendistribusikan. Think before you forward, ya, atau think before you click. Karena kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Mari kita memuliakan manusia lain dengan cara menghormati mereka sebagaimana kita juga ingin dihormati oleh mereka. Terima kasih.